Oh, could I ever know you when everything lies in disguise? Oh, could I ever forget those eyes looking for my will? Halo semuanya, salam Budi Luhur. Salam Budi Luhur. Bahkan nama saya Yusri Zardia. Nama saya Kafka Chelsea Putri. Nama saya Cantika Fireni Nanti. Nama saya Serina. Kami dari kelompok 7. Ketua, marilah saya bacakan piagam persetujuan ini. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 23 Agustus 1903 di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Wafat pada tanggal 17 Oktober 1962 di Jakarta. Muhammad Yamin diketahui aktif mengikuti organisasi kepemudaan saat mengenyam pendidikan tinggi. Salah satunya Jong Java Sumatran Bon. Keilmuannya dalam bidang sastra mulai dikenal luas hingga kemudian ia ditunjuk sebagai sekretaris dalam Kongres Pemuda kedua. Kontribusinya dalam Sumpah Pemuda adalah sebagai perumus teks Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Selain itu, Muhammad Yamin terlibat dalam kepanitiaan kecil yang bertugas menyusun dokumen yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Bangsa Indonesia dengan ini Joko Marsaid memiliki nama lengkap Joko Marsaid Tirtodiningrat, lahir di Malang 29 Mei 1903. Joko Marsaid merupakan tokoh penting Sumpah Pemuda yang menjabat menjadi wakil ketua. Tokoh yang satu ini merupakan ketua dari Jong Java sebelum akhirnya menjabat sebagai wakil ketua mendampingi Sugondo Joyo Puspito. Tidak banyak yang diketahui dari Joko Marsaid, namun perannya sebagai wakil ketua tetap menyumbang kontribusi besar bagi kelahiran Sumpah Pemuda. Sugondo Joyo Puspito. Sugondo Joyo Puspito adalah tokoh pemuda tahun 1928 yang memimpin Kongres Pemuda Indonesia kedua dan menghasilkan Sumpah Pemuda dengan moto Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa Indonesia. yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sultan Muhammad Amin Nasution adalah seorang pengacara dan politikus keturunan Batak Mandailing. Lahir di Aceh dari orang tua yang beretnis Batak Mandailing. Nasution menjadi pengacara setelah penyelesaian studinya di Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Kepanitiaan Sumpah Pemuda yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito, Wakil Ketua RM Joko Marsaid, Sekretaris Muhammad Yamin, Bendahara Amir Syarifuddin, Pembantu pertama Johan Muhammad Jaja, Pembantu kedua Kaja Sungkana, Pembantu ketiga RCL Sudak, Pembantu keempat Johannes Leimena, Pembantu kelima Muhammad Rojani Suud. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah sebagai berikut. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sebelum Sumpah Pemuda dibentuk, ada beberapa organisasi, yaitu Trikoro Darmo, Jong Sumatran Bon, Jong Islamiaten Bon, dan masih banyak organisasi pemuda lainnya saat itu. Kemudian, para pemuda yang bergabung organisasi tersebut menyadari pentingnya persatuan dalam perjuangan. Mereka kemudian mengadakan pertemuan untuk melaksanakan Kongres Pemuda yang diusulkan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia, yaitu PPI. Sumpah Pemuda lahir dari Kongres Pemuda II yang diselenggarakan dari 27 Oktober sampai 28 Oktober 1928 di 3 lokasi.
Setelah Sumpah Pemuda, beberapa hal yang terjadi adalah 1. Semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Pemuda Indonesia. 2. Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. 3. Warna bendera Indonesia ditetapkan menjadi merah dan putih. Halo semua, perkenalkan saya Cantika Firadinanti dari Fakultas Kriminologi Universitas Budi Luhur. Sekarang saya bersama saya Gubron Sekretaris Lurah Larangan Selatan, Pak Lurah, Pak Dea. Kebetulan Pak Lurah sedang cuti. Itu nanti hari Kamis baru bisa masuk. Oke. Jadi sekarang saya mau tanya nih Pak, menurut Bapak di era digital sekarang ini Sumpah Pemuda ini masih berjalan nggak sih Pak? Alhamdulillah Sumpah Pemuda kita masih berjalan. Nah sekarang Kelurahan Larangan Selatan itu kan ada Karang Taruna. Nah, Karang Taruna ini banyak yang kita butuhkan, apalagi kegiatan-kegiatan pelatihan itu nanti ada Karang Taruna, dan kita kerjasama antara Karang Taruna dan kelurahan. Terus ke depan kita ada kegiatan pilkada pemilihan kepala daerah, yaitu wali kota dan gubernur. Nah untuk pemuda Karang Taruna kita libatkan menjadi KPPS di TPS masing-masing kelurahan. Nah untuk TPS kita di Kelurahan Larangan Selatan ada 31 TPS. Nah di situ ada beberapa Karang Taruna ataupun pemuda-pemuda yang aktif kegiatan KPPS. Iya. Jadi sekian aja dari aku. Makasih. Ya, sampai jumpa. Oke Kak, selamat malam Kak. Ini mau nanya, apa sih menurut Kakak tuh pandangan Kakak Sumpah Pemuda tuh seperti apa ya? Pandangan saya, Sumpah Pemuda itu menunjukkan Kongres Pemuda yang diselenggarakan kegiatan kerja 2 hari, jadi 27 sampai 28 tahun 1928. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia dan bangsa Indonesia agar dapat menjadi lebih maju. Oke. Makasih ya Kak. Oke, selamat malam Kak. Malam. Ini saya mau wawancarai kakaknya. Apa sih menurut pandangan kakak itu Sumpah Pemuda tuh seperti apa ya? Bersatu dan bangkit semangat pemuda Indonesia untuk Indonesia lebih maju. Oke, seperti itu aja Kak. Iya. Oke, baik Kak. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Halo Kak, saya ingin meminta waktunya Kakak sebentar untuk mewawancarai seputar Hari Sumpah Pemuda. Kan kemarin kita habis memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, apa sih yang Kakak ketahui tentang peristiwa penting yang terjadi pada tahun 1945 setelah Sumpah Pemuda? Yang aku tahu itu pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Nah, puncaknya itu adalah di mana kemerdekaan itu tuh hasil dari perjuangan yang dipicu oleh semangat-semangat dari Sumpah Pemuda-Pemuda di Indonesia. Oke, makasih Kak. Halo, perkenalkan nama saya Rizka. Di sini saya sedang bersama dengan narasumber saya, Pak Wayan. Halo Pak. Oke. Saya mau nanya seputar Sumpah Pemuda, karena Bapak kan guru sejarah, jadi pasti ngerti ya. Saya mau nanya, apa yang terjadi setelah Sumpah Pemuda pada tahun 1928? Oh ya, kebetulan masih di momentum Sumpah Pemuda ya kita sekarang. Jadi sebelum menjawab pertanyaannya Cerina, mungkin Bapak sedikit menjelaskan dulu tentang Sumpah Pemuda ya, bagaimana bisa terjadinya. Jadi memang kalau kita tarik dari historinya, Sumpah Pemuda ini berawal dari lahirnya masa pergerakan ya, yang ditandai dengan munculnya kaum-kaum terpelajar ya, orang-orang yang memang background historinya, pendidikannya bahkan sampai kuliah di luar negeri. Nah, organisasi pergerakan ini memang dipelopori awalnya oleh Budi Utomo, nanti disusul oleh organisasi-organisasi lainnya. Nah, dan pada akhirnya para pemuda-pemuda ini
menyatukan satu suara untuk nantinya pada tanggal 27 dan 28, khususnya 28 itu mengikrarkan Sumpah Pemuda. Nah, terus untuk pertanyaannya Cerina tadi tentang apa kan? Apa yang terjadi setelah Sumpah Pemuda? Ya, yang terjadi setelah Sumpah Pemuda, memang kalau kita lihat dari butir-butir poin Sumpah Pemuda itu kan, yang pertama itu kan memang mengatasnamakan berbangsa gitu ya, berbangsa bangsa Indonesia. Jadi memang notabene Indonesia ini kan tipikalnya memang demografinya kepulauan, otomatis banyak sekali suku, bahasa dan juga provinsi. Nah, jadi memang harus banget para pemuda-pemuda ini menyatukan semua pikiran ya, kemudian semua hati dan semua semangat dari para pemuda-pemuda yang memang tujuan akhirnya ya untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, kemudian yang dilakukan para pemuda-pemuda ini tentunya bukan hanya berkumpul semata, tapi bagaimana dia menuangkan ide-idenya, kemudian menuangkan gagasan-gagasannya lewat wadah organisasi pemuda ini. Nanti macam-macam, bukan hanya Budi Utomo. Salah satunya nanti yang menyusul ketika deklarasi Sumpah Pemuda itu ada yang namanya PNI, Partai Nasional Indonesia. Cukup menjawab ya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Bagaimana dampak Sumpah Pemuda terhadap pergerakan kemerdekaan? Oh ya, untuk dampak-dampaknya tentu sangat terasa gitu yang dirasakan oleh masyarakat pribumi saat itu, terutama dalam bahasa dulu mungkin yang paling terasa ya, bagaimana dicetuskannya Sumpah Pemuda ini kan salah satu butirnya tentang berbahasa satu bahasa Indonesia. Nah, itu sebagai bahasa pemersatu bangsa yang semula awal-awalnya kita kan mungkin kalau kita tarik masa sekarang masih ada bahasa-bahasa daerah yang memang berlaku di daerah setempat. Cuman dengan adanya Sumpah Pemuda ini diikrarkan bagaimana sarana komunikasi ya, atau bahasa komunikasi yang bisa dipakai di seluruh Indonesia, yaitu lewat bahasa Indonesia melalui Sumpah Pemuda itu. Kemudian poin kedua yang mungkin terasa sekali dampaknya adalah bagaimana meningkatkan jiwa nasionalis bangsa Indonesia ya, lewat salah satu isi dari Sumpah Pemuda juga yaitu tentang bertanah air satu, tanah air Indonesia. Nah, itu juga sebagai momentum menyatukan semangat jiwa nasionalis bangsa Indonesia. Terus yang ketiga mungkin yang Bapak lihat adalah munculnya organisasi-organisasi pergerakan lainnya yang tadi sempat Bapak bahas di pertanyaan pertama. Nah, organisasi ini sebagai wadah untuk para pemuda-pemuda itu bisa lebih berekspresi lagi, menyalurkan ide, pikirannya untuk memerdekakan Indonesia secepatnya. Terus yang keempat, yang mungkin terasa juga karena momentum Sumpah Pemuda ini kan di 1928, otomatis notabene belum merdeka. Nah, Sumpah Pemuda ini sebagai bahan acuan pada pemuda-pemuda Indonesia khususnya untuk menyatukan cara dan juga strategi untuk melawan kolonialisme Belanda dan juga Jepang, karena konteksnya kita masih dijajah sama Belanda dan Jepang. Itu sih yang terasa. Itu juga menjawab pertanyaan saya ketiga nih Bapak. Pertanyaan itu bagaimana Sumpah Pemuda mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia, boleh dijelaskan? Oke, bahasa ya, khususnya dalam aspek bahasa ya. Iya. Mungkin bahasa Indonesia itu sebagai bahasa ibu gitu ya, bahasa ibu kalau kita mengenalnya. Dan juga kalau kita tarik di masa sekarang, bahasa Indonesia juga sebagai 3 bahasa populer di dunia gitu ya, walaupun masih di bawah bahasa Inggris, tapi diakui juga oleh lembaga bahasa. Terus bagaimana dampaknya ke bahasa gitu ya, terutama dalam hal pers, mungkin media gitu ya, media cetak itu sudah mulai dipopulerkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi alat media kemudian sarana pemerintahan itu udah menggunakan bahasa Indonesia, bukan lagi bahasa-bahasa daerahnya. Kemudian tokoh-tokoh nasional yang memang mengumandangkan suara-suara untuk kemerdekaan itu menggunakan bahasa Indonesia, jadi mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh seluruh suku dan juga seluruh orang-orang yang ada di Indonesia. Pak, makasih banyak ya Pak buat jawabannya. Oke, saya tutup aja ya Pak. Segitu aja dari saya, Sarina Giska. Terima kasih. Mengaku bersumpah darah yang satu tanah air Indonesia,
kami putra dan putri Indonesia.